Setan pocong. Halo, selamat siang. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Jelas? Sudah, Pak. Jelas, Pak. Pak. Ya, Jelas, Pak. Pak. Oke, Pak. Ya, ini untuk Mas Muhammad ini mau di mute dulu ya, itu masih hidup kelihatannya, itu nanti daripada mengganggu untuk perkuliahan ya. Jadi nanti ini perkuliahannya juga agak cepat karena kaitannya dengan kuota himbauan dari kampus ya. Ya, langsung saja saya akan share materi ya. Nah, ini karena pertemuan perdana ya, ini perkenalan dulu ya, nama saya ini Pak Dwi Kunchoro, dipanggil Pak Dwi Kunchoro, kemudian saya alumni dari itu ya. Ini. Nah, kemudian rumah saya tidak terlalu jauh dari kampus ya, yang di Solo, ini sekitar 5 menit sampai, kemudian ini HP saya, sudah tahu semua, saya salah satu pengajar di PSI, dan beberapa peneliti yang lain ya, dan untuk membantu kaitannya dengan praktisi ya. Nah, kemudian ini kaitannya email saya yang diberikan dari PSI dan seterusnya. Ini keluarga saya, ini istri saya juga dosen di Duta Bangsa, kemudian ini anak saya yang kerja di Jakarta, kemudian ini kerja di Rumah Sakit UNS, ini baru sudah kemarin. Nah, nanti kalau mau perkenalan lebih lanjut silahkan konfirmasi saya. Nah, ini untuk kaitannya dengan karena pertama kali kita sampaikan penilaian ya. Ini untuk kehadiran, kemudian ini tugas, kemudian UTS dan UAS, ini prosentasenya sudah ada di sini, dan mungkin nanti untuk mulai semester ini mungkin by system semua ya, jadi tidak ada intervensi dari dosen, jadi setiap UTS yang dilakukan by system, kemudian UAS by system, kemudian kehadiran by system, kemudian tugas kemungkinan juga nanti by system, kecuali kalau mata kuliah proyek, kalau proyek itu biasanya nanti yang menilai dosen sendiri, karena ini kuliah teori, maka nanti semuanya by system. Sehingga Anda harus betul mempersiapkan baik-baik kaitannya dengan setiap materi yang disampaikan, baik dari BSI maupun penjelasan dari dosen yang bersangkutan. Ya. Jadi ini semuanya kembali kepada mahasiswa untuk penilaian dari A sampai E ini ya. Nah, Anda arahnya mestinya ke nilai A ini ya, karena nilainya bulat. Ya, kalau B itu nanti untuk PNS saja sudah tidak dipanggil ya untuk ujian ya PNS itu kan 3,25 ya kan PNS. Ini kemudian untuk sistemnya nanti seperti ini, jadi nanti otomatis semua, jadi mohon diperhatikan supaya nanti Anda bisa memperoleh nilai seoptimal mungkin ya dari poin-poin yang ada di sini. Nah, kemudian untuk yang pertama ini kita akan belajar tentang konsep struktur data dan array ya. Ini cepat saja karena materinya sudah disampaikan ya oleh BSI, bisa di-download ya. Nah, ini secara teori ya, struktur data adalah suatu koleksi atau kelompok data yang dapat dikarakteristikkan oleh organisasi serta operasi yang dimiliki terhadapnya. Jadi ini pentingnya untuk mengenal kaitannya dengan penetapan struktur data atau mendefinisikan data-data yang akan digunakan di dalam pembuatan suatu program ya, pemrograman. Nah, ini biasanya untuk kaitannya dengan pemrograman ini tergantung daripada programmernya, calon programmernya. Jadi biasanya nanti akan
belajar tentang algoritma, makanya pada semester 1 ya Anda sudah belajar tentang algoritma dan pemrograman. Ya. Dan kebetulan itu menggunakan Python ya. Nah, ini tentunya untuk nanti untuk latihan menggunakan Python mestinya sudah familiar gitu ya. Untuk installing Python dan sebagainya mestinya sudah bisa dilakukan ya. Ini kaitannya tipe data, nanti belajar sendiri dari boolean, kemudian string, integer ya, kemudian float ya, kemudian hexadesimal, kemudian kompleks, list ya, tuple, kemudian sampai dictionary ya. Ini nanti tolong dieksplor dengan mengacu pada referensi yang lain, boleh buku ya, boleh juga menggunakan internet atau fasilitas yang lain, media yang lain, silakan ya. Nah, ini tidak terlalu susah, silakan nanti. Kemudian untuk kaitannya struktur data ya, itu ada yang sederhana, ini yang pertama array dan record. Yang array saat ini kita pelajari ya. Nah, nanti record untuk berikutnya. Nah, kemudian untuk struktur data majemuk ya, ini terdiri dari linear dan non linear. Nah, kalau linear itu biasanya stack ya, itu penumpukan. Ini QU itu adalah antrian, kemudian ini linear link. List ini adalah senarai berantai. Nanti kita pelajari satu persatu ya untuk tatap muka berikutnya. Kemudian yang non linear ini adalah ada tree di sini ya, pohon, kemudian ada juga untuk binary tree 2, kemudian ada yang binary search tree. Kemudian yang terakhir adalah general tree serta graph ya, yang nanti kita akan pelajari bersama-sama. Nanti satu persatu kita jelaskan ya, tatap muka berikutnya. Nah, ini kita pelajari untuk array untuk dimensi 1 dan 2 ya. Jadi array ini definisinya seperti ini, struktur data sederhana ini ya. Jadi sangat sederhana ya, yang dapat didefinisikan sebagai pemesanan alokasi memori. Jadi pemesanan storage ya, yang sifatnya ini sementara ya. Nah, nanti kita akan belajar itu. Kemudian array dapat didefinisikan sebagai suatu himpunan ya, hingga elemen yang terurut dan homogen. Nah, terurut di sini adalah apa? Karena nanti itu elemennya ya, datanya itu memang terurut gitu ya. Jadi ada indeksnya 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Misalnya data 1, data 2, data 3, jadi sejenis begitu, urut gitu. Dan kemudian kaitannya dengan datanya yang diisikan di sana atau setiap elemen yang akan diakses nanti itu datanya tipe datanya homogen ya, jadi sama semua. Jadi ini sama semua, homogen. Tidak boleh ya misalnya tidak bisa juga katanya dengan array nanti tipenya ada yang karakter ya, ada yang string, ada yang integer, ada yang apa kompleks dan sebagainya, tidak ada ya, jadi homogen, jadi hanya satu saja, integer, kemudian string gitu ya. Nah, kemudian untuk karakteristiknya ini punya ini batasan nih ya, jadi kaitannya dengan pemesanan memori, jadi sifatnya statis. Jadi kalau nanti itu menggunakan array itu harus dipikirkan betul kaitannya dengan penggunaan indeksnya. Itu kita butuhnya berapa? Jangan sampai nanti kita butuhnya hanya 2, tapi kita memberikannya 100 atau 10. Jadi ada 8 atau mungkin 98 yang tidak digunakan. Padahal itu sudah dipesan. Ya. Sudah dipesan. Gitu. Ya. Itu nanti mubadir, ya, istilahnya gitu. Makanya harus hati-hati ya. Harus betul-betul cermat. Nah, kemudian sifatnya homogen tadi sudah. Kemudian nanti untuk aksesnya itu bisa secara acak. Random. Ya. Nah, ini untuk kaitannya dengan hal yang perlu diperhatikan, tipenya tadi saya sampaikan ya harus betul-betul tepat, kemudian nama variabelnya, kemudian indeksnya. Nah, nanti kita akan berikan contohnya. Nah, nanti kita pelajari untuk dimensi 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini untuk kaitannya yang dimensi 1, ya langsung saja untuk penulisannya seperti ini, ya. Nama array, kemudian jumlah elemen, ya. Ini kurung kotak ini ya, kemudian ini contohnya ini A5. Jadi kalau misalnya di sini kita berikan array ya A1 sampai A5, Anda perhatikan di sini. Jadi jenis semua, indeksnya yang berbeda. Makanya tipenya harus sama semua. Ya, 1 sampai 5. Ini untuk katanya array-nya. Nah, kemudian untuk nomor indeksnya itu nanti dimulai dari 0. Ya. Jadi ini A1 dimulai dari 0. Ya, 2 dimulai dari 1 dan seterusnya. Jadi dimulai dari 0. Itu perlu diperhatikan. Nah, ini contoh untuk kaitannya program, untuk kaitannya dengan membuat list kosong, kaitannya untuk menampung hobi. Ya. Saya kira Anda di algoritma pemrograman sudah familiar kaitannya dengan Python. Ya, jadi ini yang ini saya buatkan, saya tempel di situ. Kalau yang dari BSI itu ketikan biasa itu nanti pemahamannya agak susah dan itu kaitannya dengan
tabnya ya, karena pattern untuk tab itu sangat pengaruh ya. Nah, itu nanti tolong dicoba ya. Jadi ini di trial di masing-masing mahasiswa ya, oleh masing-masing mahasiswa. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi masukkan sampai ini berhenti ya. Masih lagi tidak, maka nanti berhenti, maka nanti setiap hobi yang dimunculkan di situ ditulis akan dimunculkan di sini. Nah, nanti tolong pelajari ya. Ini sudah saya tempel, untuk programnya tinggal trial aja, diketik di Python ya. Nah, ini untuk kaitannya dengan rumusannya. Ini jumlah data yang ada di dalam array itu. Kalau dimensi 1 ya tinggal jumlah array-nya berapa. Nanti kalau misalnya untuk dimensi 2 atau 3 ya tinggal dikalikan aja. Jadi kalau ini A10 maka di sini ada 10 gitu ya. Jadi karena hanya dimensi 1. Nah, untuk penyimpanannya, untuk kaitannya dengan data array nanti ini ya. Di sini untuk ya rumusnya ini adalah posisi array yang dicari. Nanti bagaimana mencari posisinya. Kemudian ini B, ini adalah posisi awal indeks di memori komputer. Nih. Ya, kemudian ini indeksnya I itu, kemudian R itu adalah tipe data yang nanti memerlukan memori tertentu. Nah, contohnya ini. Ya, suatu array demikian seperti ini ya. Integer A5 dengan alamat indeks berada di ini. Ya. Dan ukuran memori tipe data integer 2. Nah, tentukan berapa alamat array A3. Jadi kita perhatikan di sini, ini ada A1 sampai A5 ya. Nah, kita mau menentukan kaitannya dengan A3. Nah, tinggal dimasukkan aja rumusnya, ini dipelajari, tolong ya, pelajari. Kalau tidak tahu nanti tanyakan, silahkan dikomunikasikan dengan saya. Nah, ini untuk kaitannya dengan layout tadi itu, kemudian ditambah ya, kaitannya dengan indeksnya tadi 3 itu yang dicari, dikurangi 1 kali 2. Ya, sehingga ini hasilnya 4. Ya, 2 kali 2 ini 4. Ini desimal. Nah, kan ini desimal, Anda nanti harus belajar untuk kaitannya dengan bagaimana konversi ke heksadesimal. Nah, ya, karena punya dengan heksadesimal, maka Anda perhatikan karena ini di bawah ya 16 ya. Di bawah 16 maka ini sama untuk heksadesimalnya. Jadi tetap 4 heksadesimal. Jadi 4 desimal sama dengan 4 heksadesimal. Maka tinggal menjumlahkan aja dari belakang, ini 1 tambah 4, ini 5. Maka penempatan dari A3 ini di sini 15. Nah, kalau Anda masukkan yang 2, hasilnya akan 13. Anda masukkan 5, hasilnya akan 19. Dan seterusnya. Jadi mudah sekali. Nah, ini hanya konversi aja dari 0 ini ya, Anda perhatikan. Untuk desimal dari 15, untuk heksa ini Anda perhatikan. Untuk 10 ini diganti dengan A, ya, sampai kepada R. Jadi maksimal dari 15, karena dimulai dari 0. Nah, ini hanya contoh saja untuk menentukan dari desimal ke heksa ya, tinggal dibagi aja, misalnya ini 254 dibagi 16 ya, ini hasil 15, sisanya 14 ya. 14 itu kalau heksadesimal itu adalah E. Kemudian hasilnya tadi 15 ini dibagi 16, oh ternyata tidak bisa, maka sisanya 15 ya. Ini kan 0, berarti tidak ada, sisanya 15. Ini kalau di heksadesimal F ya, maka ini langsung ditulis FE ya. Nah, itu untuk hanya. Nah, nanti tolong dipelajari, explore ke materi yang lain atau referensi yang lain untuk lebih detailnya dari bilangan 1 ke bilangan yang lainnya. Ya. Ini untuk yang 2, itu sama konsepnya, cuma di sini ada 2, kolom dan baris ya. Berarti kan ini baris dan kolom ya. Baris, kolom, tinggal dikalikan aja jumlahnya ini 6. Ya. Nah, ini jadi kalau ada 43 ya, barisnya 3, kemudian kolomnya barisnya 4, kolomnya 3, maka tinggal dikalikan saja, isinya 12. Ya. Nah, ini kaitannya dengan pendekatan untuk kalau nanti penyimpanan data array ya. Kalau yang dimensi 2 ini. Ya, ini dari sudut pandang yang pertama, ini kolom per kolom, kemudian yang kedua adalah baris per baris. Nah, untuk rumusnya seperti ini tidak terlalu susah, mohon dipelajari, kemudian untuk penjelasannya ini keterangannya dipelajari, saya kira tidak terlalu susah, tinggal dimasukkan aja di situ. Kalau nanti Anda menghadapi permasalahan kaitannya dengan storage di dimensi 2 array ya. Nah, ini contohnya. Nah, tolong nanti juga dipelajari ini ya untuk menentukan ini. Ya. Saya tidak terangkan di sini, tolong dipelajari bagaimana teknisnya supaya Anda dengan cepat untuk
bisa mencantumkan ini. Ya, diperoleh M00 sampai pada M21 gimana? Ini M00 sampai ke M21. Nah, itu tolong pelajari secara teknis, itu Anda suruh menganalisis ya nanti. Karena ini banyak belajar mandiri nanti. Ya. Nah, ini kita misalnya punya 43 ini, nah, kemudian kita suruh mencari X32 di sini. Nah, di sini. Ya, tolong pelajari. Nah, ini saya kira dengan baris hasilnya seperti ini ya. Saya kira tinggal dimasukkan aja. Diperhatikan untuk kaitannya dengan matematiknya di sini ya. Itu jangan disapu dari depan, tetapi kurung diutamakan. Jadi hierarki di dalam perhitungan matematik itu sangat berlaku ya. Diperhatikan itu. Ya, ini 28D desimal, ini konversi menjadi hexadesimalnya 1C. Nah, kemudian ini ditambahkan di situ. Ya, 1 tambah C menjadi D ya. 1 tambah 1 menjadi 2. Dan seterusnya. Nah, nanti dipelajari. Ini sama konsepnya untuk yang kolom. Ya. Nah, kemudian ini contoh untuk kaitannya dengan 2 dimensi, program untuk menentukan kaitannya dengan list menuman. Ya, ini untuk menentukan dari array yang ada di sini. Ya. Jadi untuk menentukan di sini misalnya kaitannya dengan minuman yang berisi 20 ya. 20. Jadi ini 0, 1, 2. Nah, berarti di sini, kemudian di sini 0. Nah, berarti es kopi nanti. Ya, ini. Jadi kalau 1, 0, maka 0, 1, 1, ini 0. Nah, berarti jus apel. Nah, nanti ini tergantung dari yang ditampilkan yang mana. Jadi untuk cara membacanya seperti itu. Maka hasilnya ini ya, untuk 20, hasilnya kopi ini. Ya. Saya kira tidak terlalu susah ya. Nah, saya kira itu. Jadi untuk kaitannya dengan latihan nanti tolong untuk ini saya masukkan di ruang diskusi untuk latihan ini. Silakan nanti didiskusikan, kerjakan ya, kemudian diskusikan dengan teman-temannya hasilnya sama panda. Yang paling valid, yang paling betul itu yang mana gitu ya. Mau diskusikan. Nah, kemudian setelah itu nanti mulai jam, maaf ini jamnya keliru dia masih yang lama. Jadi nanti jamnya itu mulai jam 10.30 ya. 10.30 ya sampai nanti Anda buka di sana ada jamnya. Itu soal multiple choice yang mungkin itu soalnya sudah diberikan pada mahasiswa ya. Dari soal 1 sampai 5. Nah, nanti itu saya buatkan form di sana, Anda klik ya di linknya itu, kemudian maka Anda kerjakan itu dalam waktu yang ditentukan di sana. Secepatnya nanti, jadi nanti akan saya cek siapa yang belum, nanti akan saya konfirmasi gitu. Ini belum mengumpulkan, belum mengerjakan soal dan sebagainya gitu. Karena saya sangat-sangat care pada mahasiswa untuk yang lupa atau mungkin ada masalah itu kita harus atasi gitu. Oke, itu untuk kaitannya dengan materi yang disampaikan. Untuk pertemuan yang pertama ini, mungkin ada pertanyaan? Dipersilahkan. Ada, Pak. Ya, monggo. Mas Muhammad. Untuk tugas yang tadi, kalau semisal dalam waktu yang ditentukan belum selesai, apakah boleh melebihi waktu yang ditentukan, Pak? Ya, nanti kalau sistemnya mestinya sudah tidak bisa gitu. Tapi kalau ada permasalahan nanti tolong konfirmasi aja, nanti saya share untuk secara manual aja. Tidak apa-apa. Yang penting saya bantu lah gitu. Yang penting kejujuran penting gitu. Tidak apa-apa, konfirmasi nanti saya bantu. Gitu. Baik, Pak. Ya. Cukup ya? Ini karena waktunya sangat terbatas ini. Tolong untuk ini foto dulu, tolong diaktifkan untuk videonya. Kita ambil gambarnya dulu. Mau diaktifkan semua untuk gambarnya. Habis ini nanti saya juga kasih absen ya. Absen secara manual form yang saya berikan untuk mengcover kalau sistemnya nanti tidak berjalan. Karena ini sistemnya baru trial ya. Jadi nanti kalau ada permasalahan takutnya mahasiswa yang dirugikan ya. Yang rajin malah nilainya jelek ya, yang tidak rajin nilainya bagus. Jadi saya selalu memperhatikan itu, jangan sampai nanti itu jadi permasalahan hanya karena sistem ya. Jadi saya selalu pick up itu. Monggo ini Mas Rahma, Mbak Rahma.
Yuk, Restu, Rahma, Salsa. Nah, nanti untuk presensinya yang sistem saya akan acu ini. Kalau nanti di sistemnya belum masuk, saya akan mengacu pada screen ini. Monggo Mbak Salsa ini belum, cepat. Rahma. Nah, tidur ini Rahma ini. Sudah, enggak apa-apa. Baik, silakan untuk tampil secakep mungkin, cantik mungkin, kita screen ya. Baik, 1, 2, 3. Baik, dengan demikian untuk kuliah hari ini cukup sekian. Nanti tolong kalau ada permasalahan kaitannya dengan tugas, kemudian kaitannya dengan apa soal yang kita berikan, nanti mohon untuk konfirmasi ya. Jadi kita selalu ya bagaimana baiknya lah gitu aja ya. Yang penting kita betul-betul punya komitmen untuk menguasai setiap materi yang diberikan. Ya. Untuk memperoleh nilai seoptimal mungkin. Kalau bisa itu A semua gitu ya. Sehingga nanti cari kerjaan itu lebih mudah. Tapi ya tidak hanya tetapi apa? Betul-betul menguasai. Ya. Sehingga mampu kompetisi dengan perguruan tinggi yang lain. Ya. Kalau perlu itu apa? Rekrutmen ini perusahaan, ya bukan Anda yang lamar, perusahaan yang lamar Anda. Ya, seperti saya dulu waktu lulus di tahun 84 ya, saya lulusan 88 ya. Jadi saya 84 masuk, kemudian 88 keluar dari Gajah Mada, terus perusahaan yang lamar gitu. Biasanya gitu kalau nanti ada itu biasanya perusahaan yang membutuhkan. Jadi kita bisa pilih gitu, ya. Cuma sayangnya saya di Jakarta ada kerasan, sehingga pulang lagi ke Solo jadi dosen. Oke, saya kira demikian. Cukup ya? Cukup ya? Pak. Ya. Cukup. Nah, untuk pertemuannya, untuk yang Zoom itu hanya 4 kali. 1, 7, 9, 15. Saya itu mengacu kepada kebijakan dari BSI. Jadi tidak selalu pakai Zoom. Ya, kasihan mahasiswa. Jadi 1, 7, 9, 15. Jadi 4 kali. Gitu ya. Nanti konfirmasi lewat BA atau mungkin video call gitu ya. Cukup ya? Baik. Cukup. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat beraktivitas kembali, selamat mengerjakan tugas dengan baik. Selamat siang, kiranya kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Saya live ya.